Lu pernah dengar cerita serem ini gak? Jadi gue baca kisah horor dan menurut gue ini creepy banget. Nah, ceritanya begini. Jadi ada satu cewek namanya Indah. Dia itu baru banget keterima kerja di salah satu restoran premium di Jakarta. Menurut si Indah ini, restoran tempat dia kerja itu mewah banget. Mulai dari interior dalam sampai bagian luarnya, semua menggunakan barang-barang mewah. Dan daging yang mereka jual itu khusus didatangkan langsung dari luar negeri. Tapi yang aneh, menurut si Indah ini, restoran tempat dia kerja itu jarang banget pengunjungnya. Padahal lokasinya ada di jantung kota Jakarta dan diapit gedung-gedung perkantoran. Seharusnya kan ramai pengunjung yang sekedar buat makan atau bertemu rekan kerjanya. Tapi kenyataannya tamu yang datang itu sedikit dan bisa dibilang hanya orang-orang tertentu aja yang suka makan di sana. Sampai Indah sendiri hafal dengan nama mereka karena cuma mereka aja yang datang. Meski awalnya Indah bingung kenapa restoran ini sepi, manajernya ngejelasin karena semua harga makanan di sini mahal, jadi wajar kalau pengunjungnya sedikit. Indah ngerasa itu semua masuk akal. Dia juga ngelihat kalau tamu yang datang itu rata-rata emang orang kaya. Bahkan kata si Indah, mereka itu royal banget dan gak pelit kalau ngasih tip. Sampai akhirnya si Indah ini kerja udah mau 1 bulan di restoran itu. Nah, selama sebulan itu, Indah ngelihat kalau hampir setiap minggu pasti ada karyawan yang keluar secara tiba-tiba. Awalnya Indah mikir mereka itu udah dapat kerja baru yang mungkin lebih baik dari tempat ini, makanya langsung keluar. Tapi setelah dipikir-pikir lagi, kerja di sini itu kan enak, gak banyak kerjaan dan gajinya UMR lagi. Jadi lumayan lah buat Indah yang baru lulus SMA. Di sini Indah nggak ambil pusing tuh tentang kejadian keluarnya teman-temannya itu. Toh akibat kejadian itu, dia sama satu teman kosannya langsung jadi senior di sana. Nah, teman satu kosnya Indah itu namanya Anggi. Jadi sekarang karyawan restoran tinggal Indah, Anggi, ditambah 10 karyawan baru. Nah, berhubung tinggal mereka berdua yang senior, dibagilah 10 anak baru ini sama mereka berdua buat ngedampingin. Kata Indah, 10 anak baru ini kelihatan ceria dan senang banget karena bisa kerja di restoran mewah. Padahal mereka bilang gak pernah ada pengalaman sama sekali. Lihat mereka kayak gitu, Indah sih berharap banget kalau 10 anak baru ini bisa betah kerja di sini. Sampai akhirnya Anggi yang masuk shift sore dikabarkan tiba-tiba aja ngundurin diri. Si Indah yang dengar kabar itu kaget lah, karena Anggi sendiri gak pernah cerita kalau lagi ada masalah di tempat kerja. Apalagi masalah pengunduran diri sama Indah. Di sini Indah mulai ngerasa ada yang aneh nih sama pengunduran diri teman-temannya. Apalagi setelah kabar Anggi keluar, si Anggi itu nggak bisa dihubungin dan barang-barang yang di kamar kosannya juga nggak dibawa sama dia. Indah coba tanya anak baru yang malamnya kerja bareng sama si Anggi. Menurut mereka malam itu semuanya normal dan Anggi kelihatan ceria. Tamu yang datang juga lumayan banyak, jadi mereka sibuk tuh sama kerjaan masing-masing. Dan pas mau pulang, mereka bilang udah gak lihat Anggi lagi. Menurut Pak Manajer, Anggi itu izin untuk pulang lebih awal karena dapat telepon dari saudaranya yang ada di kampung. Terang anak baru yang coba menjelaskan. Di sini Indah cuma bisa diem dengar informasi dari anak baru itu. Tahu Indah, Anggi itu udah gak punya keluarga sama sekali. Jadi Indah sama Anggi memang anak yatim piatu dan mereka sama-sama gak punya keluarga atau kerabat. Indah dalam kondisi bingung ngelihat si bos datang dari pintu utama. Lagi bawa banyak banget bahan-bahan makanan dan minuman. Indah yang lihat kan langsung ikut tuh bantuin si bos buat bawa semua bahan itu ke dapur. Di sini si bos bilang kalau 3 hari lagi mau ada acara. Mungkin ada sekitar 50 orang tamu yang akan datang. Nah, berhubung Anggi keluar, Indah diminta untuk lembur ngedampingin anak baru yang sebelumnya satu shift sama Anggi. Nah, akhirnya hari itu tiba. Indah bersama dengan 5 anak baru mulai bersiap nih. Mereka mulai ngerapin meja dan semua hal yang diperlukan. Dan sesuai jadwal, para tamu mulai datang nih tepat jam 10 malam. Rata-rata tamu yang datang memang tamu yang biasa makan di restoran ini. Cuma ada 1 atau 2 orang tamu baru, itu pun gak terlalu banyak. 5 anak baru ini terlihat seneng nih melihat jajaran mobil mewah terparkir rapi di depan resto. Mereka mulai ngebayangin berapa uang tip yang dapat mereka terima malam ini.
Menurut Anggi sih itu lumrah, karena acara seperti ini cuma ada 1 kali dalam 1 bulan. Indah juga nyeritain waktu awal dia kerja ketika ada acara seperti ini. Dia ngedapetin uang tip sebanyak 1 bulan gaji hanya dalam 1 malam. Setelah semua tamu udah datang, Indah dengan yang lain mulai sibuk ngelayanin. Bahkan Indah bisa berbaur dengan para tamu yang kerap dia temui setiap hari. Mereka nampak bahagia dan terus tertawa bersama dengan si bos. Bahkan setiap hidangan yang kami suguhkan pasti habis mereka makan. Dan tanpa terasa jam udah mulai nunjukin jam 12 malam. Dan artinya acara akan segera selesai. "Indah, para tamu minta hidangan daging lagi," teriak bos pada Indah. Di sini Indah mulai kelihatan gugup nih, karena hidangan memang sudah diberikan semua kepada tamu. Dengan cepat Indah menghampiri koki di dapur dan mau nanya apa masih ada hidangan lain. Tapi si koki ngomong kalau semua daging yang dibawa si bos kemarin itu sudah habis. Indah kan gugup ya, mulai menghampiri si bos dan mengatakan bahwa dagingnya udah habis dan harus beli dulu. Di sini si bos cuma tersenyum dan ngomong, "Gak usah beli, ambil aja di gudang belakang, ini kuncinya," ucap si bos sambil ngelempar kunci kecil kepada Indah. Di sini Indah bingung, soalnya selama kerja dia nggak pernah tahu tuh kalau ada gudang belakang di restoran. Indah yang megang kunci akhirnya ditemani manajer buat ambil stok daging di gudang. Baru aja mau buka pintu gudang, bau busuk tercium kuat banget. Dan pas ketika pintu kebuka, lo tahu apa yang dilihat si Indah? Ceceran kepala terlihat di atas meja dengan darah yang mulai mengering. Lo tahu kepala siapa itu? Itu kepala karyawan yang sebelumnya ngundurin diri, termasuk kepala milik Anggi. Indah terdiam, ketakutan lihat kepala sahabat yang udah jadi mayat. Jadi mereka itu gak pernah ngundurin diri, tapi dibunuh. Dan selama ini daging yang mereka jual dan mereka makan pas istirahat itu daging teman mereka sendiri. Ini juga jadi alasan kenapa harga daging di restoran ini mahal. Ternyata itu daging manusia. Suasana hening mencekam ini tiba-tiba berubah ketika suara si bos terdengar. "Oh, dagingnya sisa kepala doang. Gak enak dong kalau dibuat daging panggang." Suara si bos di belakang kami berdua. Ketika Indah menoleh ke belakang, bos sudah menyerahkan parang tajam dan diberikan kepada Pak Manajer yang terus menatap Indah. "Sekarang giliran kamu yang ngundurin diri kan dah?" ucap Pak Manajer. "Dan lu tahu siapa yang nulis kisah ini?" Ya, itu Pak Manajer yang kemungkinan dapat giliran resign dari si bos.